wabarakatuh, Bu Ristin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Baik Bu Ristin, jadi kegiatan hari ini kita itu akan menyamakan persepsi untuk pelaksanaan observasinya nanti di pembelajarannya Bu Ristin. Kan seperti yang sudah kita sepakati, besok Bu Ristin akan melaksanakan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Di kelas berapa? Kelas 10-an. Nah, jadi nanti agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, mungkin ada beberapa hal yang harus kita konfirmasi bersama ya, menyamakan persepsi kita. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa saya mulai ya Bu ya? Iya Bu, silahkan. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran nanti yang akan Bu Ristin laksanakan, tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Oke, baik Bu Ati. Tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya capai dalam pembelajaran ini itu melalui model pembelajaran kooperatif learning dan jigsaw learning. Peserta didik di sini diharapkan mampu, yang pertama mereka bisa meyakini bahwa al-kuliyatul al-khamsah itu merupakan 5 prinsip dasar dalam hukum Islam. Yang kedua, nantinya mereka bisa menumbuhkan sikap bijaksana dalam menghadapi permasalahan keagamaan. Yang ketiga, nantinya mereka juga bisa menganalisis pengertian dan dalil macam-macam mengenai al-kuliyatul al-khamsah. Dan yang terakhir, mereka bisa mempresentasikan paparan dari al-kuliyatul al-khamsah itu sendiri. Seperti itu. Ya. Baik Bu Ristin, jadi saya sudah mempelajari RPP-nya Bu Ristin ya, tapi mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan lebih lanjut. Salah satunya yaitu tentang area pengembangan yang hendak Bu Ristin itu capai. Mungkin Bu Ristin bisa jelaskan lebih detail area pengembangan yang ingin Ibu laksanakan nanti apa saja. Oke. Area pengembangan di sini yang nantinya akan saya kembangkan atau saya hendaki gitu ya. Yang pertama, penerapan budaya positif. Nah, di sini saya nantinya akan menerapkan murid itu, misalkan penerapan budaya positif, misalnya murid terbiasa memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Nah, hal ini merupakan budaya positif religius. Kemudian nanti murid juga menunjukkan sikap bijaksana ketika menghadapi suatu permasalahan, dan ini budaya positif bijaksana. Nah, kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya saya akan melaksanakan diferensiasi konten, proses, serta produk di dalam. Seperti itu. Kalau untuk diferensiasi prosesnya dan kontennya kira-kira yang bagaimana Bu? Kalau produknya mungkin? Ya, nanti untuk produknya, kontennya, berdiferensiasi kontennya, saya akan memberikan beberapa materi, bisa berupa buku teks, video, kemudian ada PowerPoint yang disampaikan, kemudian untuk diferensiasi proses, di sini nanti siswa membaca, kemudian berdiskusi, membentuk kelompok kecil, kemudian ada yang menyampaikan atau mempresentasikan sesuai kemampuan mereka. Jadi prosesnya tadi pakai yang model pembelajaran jigsaw tadi ya. Kalau untuk produknya, untuk produknya di sini nanti setelah dari jigsaw learning tadi, anak-anak membuat mind map dari kelompoknya masing-masing. Nah, di mana mind map itu nanti dipresentasikan di hadapan kelompok yang lain. Baik, jadi tadi sudah disebutkan ada budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah masih ada yang ingin ditambahkan mungkin? Tentang misalnya yang pembelajaran yang ber-KSE, apakah sudah dimasukkan? Iya, ada pembelajaran ber-KSE ya Bu ya di sini. Contohnya seperti siswa itu mengucapkan salam, kemudian mengucapkan salam ketika di awal pembelajaran, kemudian saling menunjukkan manajemen sosial ketika melaksanakan diskusi kelompok, dan ketika berpresentasi di depan kelas seperti itu. Baik,
Jadi ketika diskusi kelompok, presentasi itu sekaligus termasuk melatih kayak keterampilan relasi ya Bu ya. Iya betul. Ya, baik. Kemudian untuk agar pembelajarannya itu berjalan sesuai yang direncanakan, strategi apa yang disiapkan oleh Christine nantinya? Strategi yang saya siapkan itu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu model cooperative learning dan jigsaw learning. Oke. Baik, setelah saya pelajari, kemudian kita sudah menyamakan persepsi kita, secara garis besar semua perencanaannya itu sudah lengkap, baik dari pembelajaran yang ber-KSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan budaya positif, itu semuanya sudah ada ya Bu ya. Nanti tinggal mungkin saya akan observasi lebih lanjut apakah dalam pelaksanaannya itu nanti sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Baik, mungkin itu saja untuk praobservasi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bu Christine. Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup. Baik, saya akhiri ya Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya semuanya ya. Ya, hari ini apakah ada yang tidak berpuasa? Puasa semua? Puasa. Alhamdulillah. Oke, kecuali yang sedang udzur ya. Oke, hari ini adakah teman kalian yang tidak berangkat? Siapa? Fauzi. Ya, kenapa? Belum ada keterangan? Oke, sisanya dispen? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, di bawah tempat duduk masih adakah sampah? Sudah bersih? Sudah. Oke, sampah sudah dibuang semuanya ya. Insya Allah kalau dalam keadaan bersih kita belajar juga nyaman. Oke, seperti biasa kita sebelum memulai materi berdoa dulu, nanti dilanjutkan dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama. Silahkan dibuka surat Az-Zariyat ayat 52 sampai 60. Sudah dibuka Al-Qurannya? Sudah. Oke. Mari kita awali tadarus kita hari ini dengan membaca ta'awudz dan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam
Alhamdulillah. Dibuka Asmaul Husnanya. Kita lanjut Asmaul Husna ya. Mari silahkan 1, 2, 3. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunayana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Hafiz ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, bisa membaca Al-Qur'an ya, bisa membaca Asmaul Husna, ditutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita baca dan kita doakan tadi itu diijabah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal jariah atau amal baik kita semuanya, yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini Bu Ristin akan menyampaikan materi baru. Jadi silahkan disiapkan buku paketnya ya. Berhubung LCD-nya tidak bisa digunakan, sedang dalam perbaikan. Kemarin Bu Ristin share materi di Google Classroom ya. Boleh dibuka sambil buka materinya. Oke, sebelum masuk materi, coba saya atau Bu Ristin akan review ya sebentar ya materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu tentang godok. Tahu? Tahu tuh? Iya nggak? Masih ingat nggak materi kemarin? Nah, yang kalian ingat godok itu apa? Sifat temperamental ya. Dari sifat temperamental itu, nah kan orang suka marah-marah, gitu. Dampak negatifnya salah satunya apa? Kalau orang suka marah-marah, dampak negatifnya apa? Dijauhi teman, bener. Jadi kan dikonco, ya enggak? Nah itu sama. Nah, ada enggak yang mau menceritakan pengalaman pemahaman di materi sebelumnya? Ada enggak? Adit? Kemarin sudah paham ya? Oke. Oke, jika sudah paham, hari ini Bu Ristin akan melanjutkan materi di bab 9, yaitu tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 237 dulu. Nah, dari awal. Dari ke bab 7 ya. Halaman 237. Nih, yang ini. Oke. Nah. Ya.
Oke. Al-Kulliyatu Al-Khamsah sudah dibuka semua? Ada nggak bawa buku? Bawa semua? Oke, Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Nah, sebelum Burisin masuk atau menjelaskan materi, ada nggak di kelas ini yang sudah membaca materi? Sudah? Iya, coba Mbak Eva. Yang nggak apa-apa, kan sudah pernah membaca. Nah, apa yang kamu pahami sebelumnya? Al-Kulliyatu Al-Khamsah itu apa? Jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah itu terdiri dari dua kata, Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu adalah prinsip dasar dan Al-Khamsah adalah 5. Jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar dalam hidup kita. Oke, bagus. Ada yang lain yang sudah membaca? Tadi Mbak Hawin ya? Apa? Mbak Hawin sudah apa yang dipahami, yang dibaca Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Al-Kulliyatu itu prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah itu 5. Prinsip dasar. Iya, oke. Lagi? Oh, tadi Mbak Danika sudah membaca toh? Iya, coba apa menurutmu? Cara kerja dari kalimat Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah masing-masing harus bisa sesuai dengan urutannya. Ya, itu juga boleh. Itu Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Amili, Imam Al-Farabi, sama Imam Al-Ghazali. Oke. Ada? Tadi kayaknya ada ya lagi kok. Prima. Kayaknya Prima tadi. Sudah baca toh? Apa yang kamu pahami tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah? Al-Kulliyatu Al-Khamsah yang berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Oh iya, oke. Coba kayaknya Burisin tadi dengar ada satu lagi sudah membaca. Kita Sodik kayaknya. Sidik, maaf. Sidik. Nanti Burisin ganti jeneng Bu, bacai. Mas Sidik tadi sudah membaca? Coba apa Mas Sidik yang kamu pahami? Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 5 prinsip dalam Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Oke, nah ada lagi? Cukup, ternyata banyak ya yang sudah membaca ya. Oke, nah sekarang coba kalian lihat. Nih, di buku paket kalian masing-masing ada gambar, bisa dilihat. Menurut kalian ini gambar apa ya? Coba. Mengapa membunuh, minuman keras, zina, narkoba, mencuri itu dilarang agama? Kira-kira kenapa ya? Kenapa toh kok membunuh dilarang? Betul, karena dosa. Dosa makanya dilarang. Coba, ini menurut kalian gambar apa? Kalau perspektif kalian ini gambar apa? Di buku paket kalian masing-masing itu loh, halaman 237. Ini kira-kira apa? Ini narkoba. Terus bawahnya curi, sampingnya membunuh, atasnya minum minuman keras ya. Terus selanjutnya zina, kayak ulo ya. Oke, nah ada beberapa, ada narkoba, mencuri, membunuh, minuman keras, zina. Nah, itu kira-kira apa ya hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, di sini tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian capai setelah kalian pelajari materi ini ada nih, sebaliknya kalian bisa buka halaman selanjutnya. Ada 7 di mana 1
Satu, kalian nanti bisa meyakini bahwa al-kulliyatu al-khamsah ini adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Dan nantinya setelah kalian pelajari ini, kalian bisa menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah keagamaan di masyarakat kalian. Nah, dan lain sebagainya kalian bisa baca sendiri ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang nih, coba kalian lihat. Lanjut aja ya. Halaman 240. Ada di aktivitas 9.2. Nah, itu kan gambarnya di belakangnya ya. Iya kan? Ini ada 4 gambar. Bener nggak? Gambar apa aja kalau menurut kalian? Yang pertama gambar apa? Dapat? Terus gambar 9.2. Kenapa nggak boleh deket-deket zina? Nah, ini loh perbuatan yang keji dan cek kelingan. Terus 9.3. Yes, next gambar 9.4. Nah, sekarang dari 4 gambar ini ya, kira-kira apa makna atau kaitannya dengan al-kulliyatu al-khamsah? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Tadi kan 5 dasar prinsip ya, terus ada contohnya. Kira-kira hubungannya apa? Ada? Adit? Al-Kulliyatu al-khamsah ini kan ada 5 ya. Itu perbuatan yang baik yang bisa menghindari dari yang dapat menghindari dari kegiatan-kegiatan yang buruk seperti pada gambar itu. Oke, benar. Boleh. Yang lain? Perbuatan-perbuatan ini itu merupakan hal-hal yang perlu dihindari. Benar nggak? Iya. Nah, itu aja, kita aja simpel aja. Nah, sekarang lanjut. Di bawahnya ada aktivitas 9.3. Nah, di situ ada cerita. Ya, oke. Nah, sekarang Brisin kasih waktu 5 menit, 5 sampai 10 menit kalian coba membaca dulu kisah inspiratif di buku paket kalian masing-masing nanti. Setelah kalian membaca, tulis 1 nilai keteladanan yang bisa diambil dari kisah ini. Paham? Oke, silakan 5 menit dari sekarang. Nanti 1 hikmahnya ditulis di kertas post-it. Oke, masing-masing saya bagi satu-satu. Nanti ditempel di depan. Mudah-mudahan juga 2, bagi 2 ya. Satu saja. Tulis 1 hikmah atau nilai keteladanan yang bisa diambil dari kasih nama ya. Silahkan bagi yang sudah boleh ditempel di depan papan tulis ini. 1 saja ya, nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Singkat aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terjadi ya nggak apa-apa. Kalau sudah boleh ditempel di sini. Oke, Mbak Awin sudah selesai, boleh ditempel. Nanti biar temannya menyusul. Oke. Boleh. Pakai nama boleh. Nggak usah pakai nomor absen, nggak apa-apa. Sudah. Boleh, nama panggilan boleh. Tempel sini. Yuk. Jangan tinggi-tinggi, nanti nggak bisa kelihatan. Tulisanmu kecil. Jangan terus kemudian di bawah saja. Nah. Ayo semuanya. Yuk.
Ayo, nggak apa-apa sambil jalan, Gendra duduk terus. Nah, olahraga jalan pelan ya. Ya di atas. Nah, sip. Oke, boleh minta tolong punya temannya yang jatuh diambilkan. Terima kasih. Sudah? Oke. Kalau sudah, mari kita lihat. Coba kita lihat hasil pemahaman kalian tentang kisah inspiratif wabah penyakit. Kira-kira ini kisah menceritakan tentang apa? Gitu aja. Kisah ini tentang apa? Terus? Kemudian? Iya, terus kemudian Khalifah Umar bagaimana? Terus akhirnya? Karena? Iya, jadi lebih mengambil akibat meninggalkan akibat buruk ya. Wah, ternyata pada jatuh padahal belum foto. Wow, itu. Oke. Terusin lihat. Ada yang terkadang kita harus memikirkan masa depan. Bahwa pemimpin harus tegas dan bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Mengamalkan hadis Nabi. Ada ya? Ada toh? Ya, terus ada apa ini? Tidak apa-apa apabila kita lari dari takdir Allah. Tidak jadi melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan. Jika memang ada kendala yang harus kita batalkan, ada hal-hal yang akan kita lakukan. Nih, seorang pemimpin harus mampu tampil sebagai teladan dalam menjalani ajaran Islam, terutama dalam menerapkan al-kuliah atau al-khomsah. Terus sebagai umat Islam harus saling memahami keadaan orang lain. Nih, mana lagi ya nih? Sosok pemimpin itu harus arif, tegas, dan bersikap bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, sama. Oke, hampir sama. Oke, jika terjadi keburukan yang menghampiri, maka jauhilah hal yang buruk yang sedang terjadi. Oke. Ya, terakhir. Sebagai manusia yang beriman, kita harus pandai menjalankan takdir. Apabila takdir itu membuat kita sengsara, maka ya jangan dilakukan. Ini ya. Oke. Ternyata satu persatu hampir jatuh. Oke, nah dari kisah inspiratif dan hikmah yang kalian petik ini tadi, nah, kita simpulkan bahwasanya di dalam cerita tersebut di suatu daerah, tepatnya di mana ini? Syam. Nah, itu kan Khalifah Umar tidak melakukan perjalanan, tetapi mendapat berita bahwa di Syam itu ada wabah penyakit. Nah, maka kemudian menghentikan perjalanan dan menanyakan pendapat dari para sahabat, gitu. Nah, ada sahabat yang berpendapat dilanjutkan, tetapi ada yang membatalkan karena sedang ada wabah. Nah, akhirnya Umar mengambil pendapat sahabat yang membatalkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, kalian sedang ada di dalamnya, maka kalian jangan lari dari negeri itu. Nah, maka di sini karena wabahnya itu menular, maka dihentikan. Khalifah Umar mengambil keputusan tersebut, itu sangat bijaksana. Maka kita juga harus meniru hal positif seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke. Kalau tidak ada, selanjutnya, nah di sini al-kuliatu al-khomsah, nah, itu adalah ketika kalau kita memahami ya, yang pertama nanti yaitu pengertiannya.
dari yang pertama. Pengertian seperti yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi, al-kuliyatu al-khamsah itu berasal dari kata al-kuli, kuli dan khamsah. Itu kuliah dan khamsah. Kuliah itu artinya prinsip dasar, khamsah jika digabung iya betul, 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah kemudian kalau kita mempelajari ya, jadi 5 prinsip dasar itu bertujuan supaya apa? Supaya bisa mewujudkan kemaslahatan untuk umat dan mencegah kemadorotan. Tahu? Nah jadi tujuan dari kuliatul al-khamsah ini adalah mewujudkan kemaslahatan. Apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Nah, tuh 5 itu apa saja? 1. Nah, 5 itu menjaga. 1. Menjaga agama yang disebut hifdzu ad-din. Ya, yang kedua jiwa yang disebut hifdzu an-nafas. Yang ketiga menjaga akal yang disebut hifdzu al-aqlu. Nah, yang keempat menjaga keturunan atau yang disebut hifdzu an-nasl. Terakhir yaitu menjaga harta, yaitu yang disebut hifdzu al-mal. Ya, nah di sini urutannya harus jelas, yaitu pertama agama dulu. Apa yang perlu kita jaga? Agama kita. Nah, kalau dia itu cantik, ya, sugih, tapi agamanya rano, tidak menganut agama, maka apa yang akan terjadi? Kehidupannya tidak akan baik. Nah, maka kalau agama itu tidak dijaga, maka akidahnya itu akan kemana-mana. Itu kepercayaannya itu nggak ada. Kemudian kalau dia itu nggak punya agama, pasti dia juga nggak ngibadah. Itu hubungannya manusia dengan sang pencipta. Nah, maka yang pertama kita harus jaga agama. Yang kedua yaitu jiwa. Nah, menjaga jiwa. Jiwa kita ini jiwa, ya, manusia ini jiwa. Kenapa tahu kita itu harus dijaga? Jiwa-jiwa kita itu harus dijaga. Kenapa? Supaya tidak, kalau hewan dijaga supaya tidak punah, sama manusia itu juga harus dijaga supaya tidak habis, gitu? Tidak punah kalau bahasanya seperti itu. Nah, maka cara menjaganya bagaimana? Nah, di sini ada nanti. Terus yang ketiga ada urutan yang ketiga ada akal, menjaga akal. Nah, tadi kalau dia cantik, dia kaya, tapi kok di jalan guyang-guyu dewi. Nah, piye nek ngene? Jiwanya, akalnya sedang sakit, terganggu. Nah, maka kita sebagai orang muslim yang sehat harus bisa menjaga akal kita. Nah, itu yang membedakan. Akal itu yang membedakan antara makhluk ciptaan Allah, manusia dengan hewan, manusia dengan ciptaan yang lain. Kalau kalian disandingkan dengan hewan gitu mau nggak? Nah, kalau hewan itu, kalau kita itu kan diberi keistimewaan atau kelebihan sama Allah, yaitu berupa akal. Maka kalau kita punya akal, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau hewan, sekarang kalau hewan gitu, pitik gitu ya, ayam jantan ketemu ayam betina, apa yang terjadi? Ngoyak, nubruk, akhirnya terjadilah. Tapi kalau manusia punya akal, punya otak, laki-laki ketemu perempuan, nah kalau sudah balik, nah sudah ada rasa, maka harus dijaga, ya toh, supaya tidak terjerumus ke dalam. Betul, maka harus menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Nah, dengan cara apa kita untuk menjaga keturunan tadi? Menjauhi zina, itu ya, betul. Yang terakhir ada menjaga harta. Kenapa kita harus menjaga harta? Karena dengan harta itu kita bisa bertahan hidup. Benar nggak? Sekarang di dunia ini kalau nggak ada materi, nggak ada uang, bisa nggak hidup? Benar?
Kalian sekolah pakai motor tapi nggak ada bensinnya, dituntun. Nggak jadi sekolah. Padahal ada jalan yang lain ya kan, numpang koncone atau diantar dan lain sebagainya. Maka harta itu juga menjadi salah satu syarat untuk kita bisa bertahan hidup. Maka kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Tidak korupsi. Ya, jangan mengambil hak orang lain. Harta yang kita miliki itu sebenarnya ada milik atau sebagian harta yang kita miliki itu milik dari orang lain atau ada sebagian hak dari orang lain. Maka kita umat muslim disunahkan untuk sedekah, terus zakat dan lain sebagainya. Nah, itu cara untuk menjaga harta. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Kalau tidak ada, nah coba biar nggak ngantuk ya. Ada nggak yang di sini mau mimpin ice breaking? Kak Vina, bisa di situ aja nggak apa-apa berdiri. Di situ aja nggak apa-apa. Coba Pak Vina mau memimpin ice break biar kita nggak ngantuk. Silahkan. Jadi kita jaga konsentrasi ya teman-teman. Kalau aku bilang pagi tekuknya 1 kali, terus kalau siang tekuknya 2 kali, kalau malam tekuknya 3 kali. Oke. Siap. Siap. Oke, silahkan. Pagi, siang, malam, pagi, sore. Iya. Ternyata ada yang satu. Oke, terima kasih Mbak Vina, boleh duduk kembali. Sudah fokus ya, fokus ya. Oke, Bu Ristin akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Nah, tadi di awal Bu Ristin kan sudah memberi pertanyaan pemantik dan ada yang sudah membaca. Ternyata lebih memahami dari teman-teman sebelumnya. Tadi ada Mbak Hawin, ada Mbak Danika, Eva, Sidik, satu lagi tadi siapa ya? Rima, benar? Oke, ada 5. Nah, silahkan 5 orang ini akan jadi tim ahli. Ya, nah silahkan 5 orang ini mencari teman untuk jadi anggota kelompoknya. Ya, kemudian nanti kalau sudah silahkan duduk berdekatan dengan teman satu kelompoknya. Ya, tadi ada Hawin, Danika, Sidik, Rima, sama Eva. Ya, nanti 5 kelompok ini Bu Ristin akan bagi. Ada 5 prinsip tadi ya. Jadi kelompok 1 tak sesuaikan sekalian ya. Kelompok 1 Mbak Hawin itu menjaga agama. Ya. Terus si Danika kelompok 2 menjaga jiwa. Sidik kelompok 3 menjaga akal. Eva Prima dulu. Nomor 4 menjaga keturunan dan terakhir menjaga harta. Oke? Sudah paham tim ahli? Sekarang Bu Ristin kasih waktu 5 menit. Silahkan bergabung. Ini sisanya berapa ya? Sisanya berapa siswanya? 36 enggak ada 4. 32 dikurang 5. 27 bagi 5. Ya 5 ada yang 6, nggak apa-apa. Sekarang Bu Ristin mau kasih pos. Nah. Nggak cukup waktunya. Oke, Bu Ristin boleh minta tolong ditambah sini pos apa tempel deh. Ini pakai ini. Ini ada Bu Ristin. Iya. Sini, kamu berdiri sini. Tempel sini. Jadi kelompok 1 di bagian sini ya. Kelompok 2 posnya sini. Sini aja. Ini depan kelas nggak apa-apa. Terus pos 3. Mana ya? Sini ya. Boleh. Sini ya.
Sini ya, nanti sambil duduk nggak apa-apa. Pos 3 tempel situ. 1, 2, 3, 4 sana. Sini 4. Terus satu lagi kelompok 5 di pos mana ya? Kira-kira ya? Oke. Atau sini aja, sini aja. Sini. Boleh, minta tolong. Ya. Terima kasih. Oke, Nak, sekarang kalian boleh berada di pos kalian masing-masing dulu. Kelompok 1, kelompok 2 tadi mana ya? 2, 3, 4, 5. Sudah? Ya, 5 menit dari sekarang, silahkan. Ambil kursi, bawa ke sini, boleh. Satu kelompok berisi 5, maksimal 6. Tapi yang 6 hanya berapa? Sudah? Sekarang berisi minta tolong, ini dipotong dulu. Nanti buat dibagi dengan teman yang lain. Tugasnya adalah silakan kalian mendiskusikan apa hifzu adin, apa hifzu mal, apa hifzu an-nasl, an-nafas, al-aql, yang masing-masing pos jelaskan. Nanti kalian bikin mind map yang kalian pahami. Kalian bisa buka materi PowerPoint yang berisi share di GC, dibuka. Nah, menggunakan itu juga boleh. Atau pakai sumber bacaan yang lain boleh. Silahkan. Ya. Pengertian al-kuliyatul al-khomsah, kemudian urutannya. Nah, kalian dapat anasal loh, berarti nanti yang menjaga keturunan itu bagaimana caranya. 3 poin aja. Paham nggak? Atau kalau nggak ya pas posnya aja, nasalnya aja. Yang pengertian saya, yang itunya nggak usah. Silahkan kalau mau untuk menghias, kreatif. Nggak usah lama-lama ya, silakan. Ini aja yang di share berisik itu loh, PowerPoint. Nah, ini kan aku ya boleh PowerPoint-nya dibuka. Gratis. Silakan kalian stay di pos kalian dan jadi anggota. Kalian muter di kelompok yang lain searah jarum jam. Jadi misalkan yang kelompok situ muternya di sini. Nanti kalau udah selesai pindah ke pos ini, situ muter ya. Jadi bergantian ya. Bisa dimulai. Oke, silakan. Per posnya. Iya. Iya. Oke, silakan. Ini, ya, kamu ke pos itu. Berarti. Dengerin penjelasan dari ahli. Ya. Berarti kita dengerin penjelasan. Ya, nanti kalau nggak tahu boleh tanya sama ahlinya. Ayo silahkan diperhatikan.
sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Silakan. Boleh duduk. Jangan minum ya di sini ya. Enggak kok. Cuma garing sebentar. Duduknya dikembaliin lagi, boleh ke tempat duduknya asal. Oke, sudah duduk di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah. Haus? Capek? Panas? Seneng nggak? Tapi seneng ya. Di balik kelelahan, rasa haus, rasa lapar dahaga, gitu, ada hikmah di balik semua itu. Apa? Senang tadi ya, karena pembelajarannya nggak monoton, nggak kalian biasanya yang ngantuk. Tadi jadi nggak ngantuk. Nah, meskipun sedang berpuasa tetap semangat ya puasanya ya. Jangan habis ini mampir di angkringan sana beli es teh ya. Insya Allah tetap kuat ya, sampai nanti maghrib kuat. Insya Allah. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah belajar 5 pos ya, 5 pos bagaimana cara menjaga atau 5 dasar pokok dalam Islam tadi ya. Urutan. Nah, al-kuliyatul al-khamsah kan sudah. Kita sudah ketahui semua. 5 prinsip dasar Islam yang terdiri dari 1, menjaga agama. Kedua, Menjaga jiwa. ketiga, Menjaga akal. keempat, Menjaga keturunan. kelima. Menjaga harta. Nah, dari kelima prinsip dasar Islam tadi, nah coba salah satu boleh memberikan refleksi atau kesimpulan yang bisa kalian sampaikan kepada teman-teman di depan ini. Ada? Mbak Eva? Boleh? Bacain boleh? Ya, di situ aja. Tadi di kelompok saya Berdiri boleh berdiri. Nah, di kelompok kami mendapatkan tema hifdzul amal, yaitu menjaga harta. Untuk pengertiannya sendiri adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi di antara pihak yang bertransaksi. Dan untuk cara mendapatkan rezeki sebenarnya ada banyak, namun di kelompok kami sudah diringkas dan sudah dirangkum ada 2. Yang pertama, memperhatikan proses dan cara dalam memperoleh harta tersebut. Yang kedua, larangan dalam bentuk penyurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, riba, korupsi, dan menipu. oke. Dan untuk manfaat menjaga harta itu sendiri, yang pertama adalah harta dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli pakaian, membeli makan, dan lain sebagainya. Yang kedua, harta menjadi berkah untuk kehidupan manusia. Yang ketiga, harta menjadi media untuk beramal sebagai bekal ke akhirat. Pinjam ya. Yang keempat, harta yang terjaga dapat meringankan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Karena kalau kalian menggunakan harta untuk hal atau tujuan yang negatif, kalian sendiri juga yang akan rugi di akhirat. Kejarlah akhirat, namun jangan lupa kejar dunia. Terima kasih. Iya, berikan applause buat Kak dan semuanya. Oke. Alhamdulillah. Nah, setelah berefleksi dari perwakilan ya masing-masing, untuk kesimpulannya, Bu Ristin di sini akan mengajak kalian menyimpulkan materi kita hari ini tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah, di mana ada 5 prinsip dasar Islam yang kalian sudah mempelajarinya masing-masing, yaitu pada akhirnya urutan itu atau Al-Kuliyatul Al-Khamsah itu harus urut. Nah, pertama dari agama, kedua dari jiwa, gitu. Kemudian dari akal, kemudian keturunan, yang terakhir adalah harta. Nah, cara kerja masing-masing itu harus sesuai dan kita harus bisa menjaganya. Nah, kenapa harus urut? Karena sesuatu itu
harus diutamakan dari yang paling penting dulu. Agama itu yang paling penting. Nah, kalau agamanya bagus, orang agamanya bagus, nah maka ke bawahnya, selanjutnya hidupnya itu juga akan mengikuti kebaikannya. Seperti itu. Gitu. Sebelum berisin akhiri, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya nanti materi tentang macam-macam bagaimana ini ya manfaat ya, manfaat ya. Oke, manfaat dari kita menjaga al-kulliyatu al-khamsah. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan. Oke, anak-anak yang hebat semuanya, terima kasih. Kalian masih semangat sampai detik siang ini ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti untuk proyeknya, nah proyeknya seperti pada pertemuan atau bab sebelumnya nanti kalian boleh membuat poster atau infografis atau video pendek sesuai minat kalian, sukanya di bagian apa. Aku pengen poster boleh, infografis boleh, video pendek boleh. Isinya tentang apa, Bu? Ajakan untuk menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya? Oke, bisa dipahami? Oke, alhamdulillah karena kita sudah di akhir pembelajaran, waktunya sudah habis. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Burisin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.